disebutkan keterangan saking panasnya matahari didekatkan dengan kepala kita sejengkal dari kepala kita. Tapi ada keterangan yang menyebutkan kurang lebih ukurannya hampir 1 kilometer, Pak, antara berdirinya kita dengan matahari pada saat kita dikumpulkan di alam mahsyar, kurang lebih 1 kilometer. Nah sekarang aja jutaan kilometer kita rasakan panasnya luar biasa, Pak. Apalagi sejengkal, apalagi 1 kilometer, Masya Allah. Nah, disitulah yang kemudian kita berharap syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Baik, kita bahas di sini. Asy-syafa'atu wa hiya anwa'un. Syafaat itu ada 5 macam. Minha diantaranya al-awwal, yang pertama syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Apa yang dimaksud dengan syafaat yang besar? Wa hiya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu syafaat itu turun diberikan? Fi faslil qada'i li irahatul khalqi. Pada saat di waktu-waktu jedanya antara ketika kita dibangkitkan kemudian dikumpulkan dan menunggu satu pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan si hamba ini dimasukkan ke dalam surga atau diputuskan masuk ke dalam neraka. Nah, disitulah ada satu kesempatan kita mendapatkan pertolongan yang besar, yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'irahatil khalqi, untuk menyegarkan keadaan ciptaan pada saat itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika kita dimasukkan di alam barzakh, di alam kubur, kemudian dibangkitkan kembali, dan dibangkitkan kembali itu dalam keadaan rupanya, bentuknya dalam keadaan bentuk yang semula, bentuk dalam keadaan semula. Maksudnya apa dalam keadaan semula? Ya, dia punya tangan, dia punya kaki, dia punya organ tubuh, dia punya mata, hidung, telinga, dan yang lainnya. Dibangkitkan dalam keadaan bentuk yang sama, bentuk seperti semula dia diciptakan. Min haulil mauqifi, di tempat dia berdiri, di hadapan Allah, dan disitulah dia mendapatkan satu kesempatan yang sangat agung, yang sangat besar, pertolongan yang memang kita harapkan, syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah waktu yang dikhususkan Allah kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Maka mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah cerita, ada sekelompok manusia yang bergiring datang ke Nabi Adam untuk minta pertolongan. Nabi Adam pun tidak bisa menjawab. Silakan datang ke Nabi Nuh. Terus begitu Nabi Nuh juga nggak bisa menjawab. Kemudian datang lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nggak bisa jawab. Kemudian datang lagi ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, juga jawabannya sama. Sampai kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad memberikan satu kesempatan. Kalau kemudian itu umatnya Nabi Muhammad ditolong, diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, subhanallah. Bapak Ibu, bayangkan kalau di dunia saja kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, kemudian kita minta tolong kepada orang yang memang perlu kita minta pertolongan, alangkah senang dan bahagianya kita ditolong. Apalagi ini menyangkut hal tentang bahagia hakiki atau siksaan hakiki, kita perlu sangat untuk mendapatkan pertolongan dari yang sangat besar pertolongannya. Nah, disinilah
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kesempatan dan izinnya dari Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada siapa pertolongan itu? Kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah keuntungannya menjadi umatnya Rasul itu mendapatkan pertolongan. Ya. Wa hadhihi minal maqamil mahmud, dan di sini disebutkan, disinilah satu kesempatan yang sangat mulia alladzi wa'ida bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi dijanjikan fi qaulihi ta'ala dalam firman-Nya Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ternyata menurut ulama tauhid yang disebut dengan maqamah mahmudah, kalau kemudian kita amalkan malam tahajud, plus kita amalkan selawat kita kepada Rasul, di sini keterangannya, ya, maqamah mahmudah itu adalah diberikan tempat yang mudah, diberikan tempat yang mulia, itu adalah syafaatul uzma bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi catatannya di sini, menurut ahli tauhid, bahwa ayat yang berkaitan tentang maqamah mahmudah adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan, orang-orang yang diizinkan mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah karena ada amalan di dunianya, yaitu amalan tahajud yang dia jawabkan waktu di dunia. Maka dia akan diberikan tempat yang layak, tempat yang mulia, tempat yang sangat-sangat luar biasa, yaitu syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang kedua, ada sebuah keterangan di antara syafaatul uzma-nya Rasul kepada umatnya adalah Rasul paling tahu umatnya siapa yang paling banyak untuk berselawat kepadanya. Rasul paling tahu dan kenal umatnya yang cinta kepada beliau dan suka berselawat kepada beliau. Ya, baik, sedikit kita singgung tentang selawat, Pak. Ya. Salah satu amalan, dan amalan ini selain ini datangnya perintahnya dari Allah, Allah juga berselawat, malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah-perintah yang lainnya, ya Allah perintahkan sholat, Allah enggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah enggak zakat, karena memang itu datangnya dari Allah. Tapi ketika Allah perintahkan berselawat, Allah dan malaikat ikut berselawat. Nah, ini salah satu keagungan yang diberikan kepada umat Rasul. Apa dalilnya? Allah sebutkan dengan ayatnya yang sering kita baca, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan perintahnya, berselawatlah kepada Nabi Muhammad, shollu alaihi wa sallimu taslima, dengan ucapan rangkaian wa sallimu taslima, dan sampaikan salam dengan sebenar-benarnya salam. Artinya, Bapak Ibu, ini perlu kita pahami, ketika kita berselawat, rangkaian kalimatnya ada dua, sholli wa sallim. Jadi kalau kita baca Allahumma sholli wa sallim, tapi kalau kita baca sallallahu wa sallama, belakangnya begitu, Pak. Nah, ada kalimat sholawat yang paling ringkas dan dibaca oleh malaikat Jibril, yaitu sholawat Jibril. Apa kalimatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi itu kalimat dari malaikat Jibril. Tapi kalau kitanya tambahin dengan kalimat Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah selawat Jibril. Nah, ketika kita baca selawat dan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah keterangan segala hajat kita dipenuhi,
segala keinginan kita Allah lengkapi. Itulah di antara manfaat kita berselawat. Ya, contohnya doa saja tanpa disisipkan dengan kalimat selawat belum terijabah, belum diangkat doa kita. Bahkan 2 khutbah tanpa selawat pun menjadi tidak sah. Maka sungguh sangat mulia sekali kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi patokan diterima atau tidak diterimanya sebuah amal tergantung selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesempatan yang mulia ini saya mengajak, ayo sama-sama kita memperbanyak selawat. Dengan selawat Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah berikan keistimewaan kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya coba untuk mengingatkan kembali bahwa ketika Allah menyebutkan dengan kalimat tadi maqam mahmuda, selain yang sering kita pahami maqam mahmuda, ketika di dunianya Allah kasih prestasi yang cemerlang, apakah dia seorang menjadi pejabat tertentu, dia menjadi seorang yang kemudian diangkat ya di posisi tertentu, usahanya lancar ya, dan semua aktivitas di dunianya dimudahkan oleh Allah. Itu maqam mahmuda di dunia, dan maqam mahmuda di akhirat itu selain Allah kasih kemudahan dan diberikan keistimewaan mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah, juga ditempatkan dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk maqam mahmuda, tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Syafaat yang pertama itu syafaatul uzma min Rasulillah. Inilah pertolongan pertama dari Rasul ketika kita berkumpul di alam mahsyar dalam keadaan panik dan dalam keadaan sulit. Rasul diberikan kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut yang kedua. Asani yang kedua, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhalil qaumil jannah, yaitu syafaat ketika umatnya masuk dalam surga. Kalau tadi pertolongan ketika kita berkumpul di alam mahsyar. Sekarang pertolongan dari Rasul ketika kita masuk dalam surga. Apa pertolongannya? Elokan Pak, kalau kita nih Pak datang ke suatu tempat, kita nggak tahu alamatnya, nggak tahu tempatnya, suka keder nggak Pak? Suka keder, apalagi misalkan pakai map. Map juga kadang-kadang suka dikederin kita. Titiknya kemana, jalannya kemana, kan begitu. Apalagi kita tempo-tempo belum nyampe di surga, belum tahu tempatnya, sifatnya bangunannya kayak apa. Nah, ini perlu ada yang membimbing untuk mengarahkan masuk dalam surganya Allah. Nah, itu jadi Rasul dikasih izin oleh Allah untuk mengarahkan umatnya digiring. Kenapa Rasul yang kemudian diamanahkan? Karena umat-umat terdahulu belum bisa masuk dalam surganya Allah kalau belum Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk, dan umatnya Nabi Muhammad yang lebih dahulu masuk dalam surganya Allah. Subhanallah ya. Maka Rasul menggiring umatnya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada keterangan tambahan Pak. Fi idkhalil qaumil jannah bighairi hisab. Orang-orang yang digiring masuk ke dalam surganya Allah melalui arahan Rasul adalah orang-orang yang dihisab, orang-orang yang tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya ketika mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam surah Al-Infitor. Ya. Saya lupa ujungnya itu ayatnya. Yaitu di antara tanda orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab, yaitu ketika menerima catatan amal kebaikannya dari arah depan Pak, dikasih dari arah depan. Masya Allah Pak, bayangkan Pak, catatan kehidupan kita ketika diberikan dari arah depan, itu tandanya orang yang dikasih ridho oleh Allah dan boleh jadi akan diberikan
masuk dalam surganya Allah tanpa dihisap lagi, nggak masuk episode mizan, nggak ditimbang lagi tuh, masuk dah, dikumpulin sama Rasul, kemudian Rasul yang menggiring bersama Rasul untuk masuk dalam surganya Allah. Tapi yang paling pertama masuk dalam surganya Allah itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan izin Allah, Rasul diberikan izin untuk menggiring umat yang masuk dalam surganya Allah yang bighairi hisab, yang ketika mereka itu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Kita teruskan. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, wa hiya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah waktu yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, nabi-nabi yang lainnya tidak diizinkan, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau sekarang ini kita cinta kepada Rasul dengan memperbanyak salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang kedua. As-salisu, yang ketiga, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam, pertolongannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajat, dalam menambahkan derajat. Masya Allah. Wa jawazan Nawawi, kemudian Imam Nawawi menambahkan ikhtisasuha bi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan menambahkan Imam Nawawi itulah diantara kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? Yaitu mengangkat derajat, ya, mengangkat derajatnya umatnya Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Yaitu umatnya Rasul diberikan kesempatan untuk berlama-lama menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makom yang sangat tinggi sekali, Pak. Jadi selain kita diberikan kemudahan di alam mahsyar, diberikan kemudahan masuk dalam surganya Allah, dan ditempatkan di tempat yang sangat tinggi nanti, yaitu Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus. Ini ada surga yang tingkatnya paling tinggi. Kalau bahasa kita ini VIP, Pak, ya. VVIP, kelas tinggi, Pak. Bapak Ibu pernah merasakan kalau kita naik pesawat ada kelas ekonomi, ya Pak, ada kelas bisnis, ada kelas VIP kan gitu, Pak. Nah, ini kelasnya VIP, Pak. Tempatnya yang sangat tinggi sekali, layak untuk dilayani, layak untuk ditempatkan, posisinya, fasilitasnya juga sangat istimewa. Nah, ketika Allah memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan keistimewaan kepada umatnya, diberikan tempat yang sangat istimewa, darajatul ulia fi ziyadatil darajat, untuk menambahkan derajat kelak di surganya nanti. Ini diantara keyakinan yang perlu kita tambahkan, bahwa nanti ada keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Apa keistimewaannya? Yaitu dengan izin Allah, Nabi Muhammad mengangkat derajat umatnya. Ayo udah naik ke atas bersamaku di surga Firdaus al-A'la. Allahu Akbar. Bayangkan Pak, ketika kita dalam keadaan bengong nih Pak, masuk pesawat, di mana tempat saya? Di atas saja, udah penuh di sini. Naik ke atas, Masya Allah. Girangnya minta ampun Pak, ya Allah. Tempatnya enak, fasilitasnya tercukupi, dan pelayanan juga sangat maksimal. Allah Subhanahu. Itu syafaat yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi, asy-syafa'atu fi man istahaqqa dukhulan nar illa yadkhuluha. Nah, ini salah satu keringanan, ya. Salah satu keringanan umatnya Rasul yang memang ketika dihisabnya jelek hasilnya, catatannya dari amal yang buruk dikasih dari arah sebelah kiri, kemudian mereka dipastikan masuk dalam nerakanya Allah, lalu dengan izin Allah, Nabi Muhammad yang kemudian menyelamatkan. Oh, ini umatku, dia cinta berselawat kepadaku, maka diselamatkan umat itu dari siksaan api neraka.
Nah, makanya Nabi mengajarkan saking sayangnya kepada umatnya, itu mengajarkan 4 kalimat perlindungan. Sudah hafal Pak ya? 4 kalimat doa yang Nabi ajarkan kepada kita supaya terhindar dari siksaan api neraka. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil nar, min adzabil qabri, wa min adzabil nar, wa min fitnatil mahya, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Baik, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabil nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. 4 perlindungan doa yang Nabi ajarkan kita kepada umatnya. Yang pertama, kita berlindung dari siksa kubur, berlindung dari masuknya ke dalam neraka, dan berlindung dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang keempat, kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Ini 4 perlindungan yang Nabi ajarkan kepada kita. Semoga 4 doa yang kita baca itu menjadi satu penyelamat kita fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya sangat beruntung sekali kita menjadi umat Rasul, dikasih syafaatnya, dikasih derajatnya, dan dikasih kita keselamatan dari siksaan api neraka. Kecuali memang dia haknya masuk dalam neraka, ya sudah, nggak bisa lagi dikeluarin lagi. Udah memang masuk dalam neraka, ya sudah, tempatnya khalidina fiha. Siapa di antara mereka? Orang-orang yang menentang, yang membangkang perintah Allah, dan orang-orang yang mempunyai sifat munafik. Nah, itu 2 sifat, dua kelompok yang akan kekal di dalam nerakanya Allah. Makanya katakanlah begini, kita amal nggak sehebat orang-orang yang beramal seperti orang-orang ulama, para sahabat, dan orang-orang yang memang amalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih suka STMJ kan begitu? Apa STMJ, Pak? Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ibadah mah ibadah, maksiat tetap jalan. Nah, orang-orang inilah insya Allah, kalau di dalam hatinya masih ada kecintaan, masih ada iman, insya Allah bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan dengan syafaatul uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang kelima. Al-khamisu, syafaat yang kelima, asy-syafa'atu fi ikhraji qaumi minan nar. Tadi sudah ya, ini menjelaskan melengkapi, yaitu syafaat pertolongan untuk mengeluarkan umatnya dari api neraka. Kalau tadi menyelamatkan dari tidak masuk ke dalam neraka. Kalau ini udah masuk dalam neraka. Kalau ini udah masuk ke dalam neraka, tapi dengan izin Allah diselamatkan tuh. Masya Allah. Ya Rabbana. Lalu disitulah ada satu perdebatan. Wa yusyarikuhu, lalu ada perdebatan. Kalau bahasa kitanya percekcokan. Fiha al-anbiya, di antara para nabi. Wah, enak dong umat Nabi Muhammad bisa diselamatkan. Saya juga mau. Karena Allah mengizinkannya khusus kepada Nabi Muhammad, maka Allah nggak berikan kepada nabi yang lain. Ya Allah, ya Allah. Wa salihul mu'minin. Nah, tambahannya ternyata orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di dunianya juga mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Masya Allah. Makanya kita berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan ulama, berteman dengan guru. Intinya kita ingin mendapatkan satu pertolongan kelas nanti di akhir. Mungkin misalkan Bapak, Ibu nyariin saya nih, kok nggak ada nih Ustaz Imron, kemana nih, cariin saya. Ya mungkin ya nempel kali di mana gitu. Cariin saya Pak, selamatin saya Pak, kan gitu. Ini diantara
satu keistimewaan orang yang beriman yang soleh, yaitu diizinkan untuk memberikan syafaat kepada temannya. Oh, saya bersama si fulan bin fulan tuh nggak kelihatan ya. Ya udah kita cari yuk. Udah pada gosong ini di mana tempatnya nih? Sama semuanya udah pada gosong ini ya. Tapi subhanallah Pak, ketika ketemu kemudian dibawa lagi, dimasukkan ke kemana, ke telaganya Rasul, langsung bersih dan bersinar Pak. Dimasukkan dalam telaganya Rasul, lalu kemudian kembali lagi, bersinar lagi, memancarkan cahaya kembali, dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita sama-sama saling memberikan pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Kita ini adalah saksi di bumi Allah. Kita sama-sama bersaksi. Si fulan bin fulan orang yang baik, si fulan bin fulan orang yang mulia, yang baik. Nah, kemudian di saatnya ketika kita dikasih kesempatan untuk mencari pertolongan, ya kita cari tuh teman-teman kita di dunia, misalkan teman kita yang sering berjamaah, sering ngaji, sering mengikuti kegiatan di masjid, yuk kita cari, kita bantu, kita tolong, yuk ayo goyokan kita cari. Barangkali ketika kita cari dengan goyokan, orang juga pada tergopoh-gopoh, misalkan begitu. Mau ngapain nyari si fulan? Nggak ada dia di surga, nempel kali di pintu neraka lagi layutan begitu. Makanya ada amalan yang Rasul ajarkan juga. Amalan ini kalau kita baca setiap ba'da subuh dan setiap ba'da maghrib, insya Allah terhindar dari siksaan api neraka. Apa dia bacaan itu? Allahumma ajirni, kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar sab'a marat, 7 kali kita baca. Maka ketika dia wafat di waktu pagi, maka amalan subuhlah yang akan menyelamatkan dia terhindar dari siksaan api neraka. Kalau wafatnya malam, maka amalan maghriblah yang akan menyelamatkan dia sampai datangnya waktu subuh. Maka beruntung kalau kita sholat berjamaah sambil kita membaca Allahumma ajirni minan nar. Ketika wafat yang malam diselamatkan dengan amalan ba'da maghrib Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita wafatnya pada subuh dari pagi sampai sore, maka tentang waktu itu diselamatkan dengan amalan pada subuh Allahumma ajirni, yaitu diselamatkan dari siksaan api neraka. Maka sangat perlu sekali kita berjamaah kemudian melazimkan, mendawamkan zikir tadi Allahumma ajirni minan nar. Biasanya rangkaiannya kan begitu Pak ya, istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ajirni minan nar, atau sebaliknya Allahumma ajirni minan nar terlebih dahulu, baru Allahumma antas salam wa minkas salam, terus membaca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian kita tasbih, tahmid dan takbir, lalu kalaupun singkat langsung berdoa. Amin. Ya. Ini dalam rangka untuk menjaga iman dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.